Saya mengucapkan selamat sore kepada seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke. Presentasi ini akan segera kita mulai. Baik, pada teman-teman yang masih punya eh, relasi yang kira-kira ingin segera mengetahui presentasi dasar tentang MOOC ini, Anda bisa manfaatkan, segera mengundang. Kita akan kerjasama untuk menyampaikan informasi dari MOOC ini. Baik Ibu, Bapak Ibu semuanya, selamat sore. Welcome to MOOC presentasi. Presentasi dalam 1 jam ke depan ini kami ingin membuka dengan perubahan gaya hidup, yaitu sebuah evolusi. Evolusi ini saya rasa penting untuk kita pahami. Perubahan zaman. Dan kita tahu dari COVID sampai sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang terjengkal, banyak perusahaan-perusahaan yang semaput, banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Tapi yang membuat saya tidak bisa berpikir, tapi tidak terkenal. Ini yang bikin saya harus memutuskan MOOCs ini menjadi kendaraan bisnis saya dalam bisnis jaringan. Dalam beberapa puluh kali saya membangun bisnis di luar negeri, di dalam negeri, saya berani dari zero lagi. Bahkan upline saya, sponsor saya langsung, pengusaha properti mau menjalankan. Ini buat saya, ini ada apa? Kenapa MOOCs bikin teman saya ini gila? Oh ternyata, ya itu dia. Ini nanti saya akan sampaikan teman-teman ya. Buat teman-teman yang hari ini hadir, ya selamat sore. Saya akan lanjutkan bahwa evolusi perubahan di bidang transportasi itu terjadi juga. Atau Anda bisa bayangkan atau Anda bisa memahami bahwa zaman dulu kita pada saat itu manusia berpindah itu didorong atau dipindahkan oleh manusia. Itu pada saat itu. Tapi sekarang teman-teman apa yang terjadi? Sudah autopilot, autonomous pilot. Maksudnya apa? Pesawat sudah tidak lagi dipiloti oleh manusia. Berarti pesawatnya langsung yang tiba. Oh iya, bahkan di Cina, Wuling itu sudah nggak pakai sopir. Jadi kalau katakanlah saya atau kita yang bawa mobil ini, saya mau ke McDonald, maka Wuling di Cina itu sudah mengantarkan ke McDonald. Atau mungkin saya mau pergi ke Sarinah, katakanlah dari rumah saya di Pondok Kelapa, maka saya cuma pencet saya mau pergi ke Sarinah. Maka mobil itu sudah mengantarkan langsung tanpa sopir. Nah itulah evolusi transportasi yang terjadi. Dan kita tidak bisa menghindari hal itu. Itu di bidang transportasi. Bagaimana dengan di bidang teknologi penyimpanan? Teknologi maksudnya. Nah buat teman-teman sekarang ini yang punya handphone, coba tengok. Begitu nambah foto, sudah overload itu. Nah itu artinya apa? Evolusi teknologi penyimpanan. Dulu itu besarnya barang yang ada di handphone Anda yang berupa storage itu seperti yang tampak di layar Anda itu. Didorong oleh 4 orang, dimasukkan oleh 4 orang hanya untuk masuk ke sebuah ruangan. Coba bayangin kalau hal itu terjadi sampai sekarang, tidak ada evolusi, tidak ada perkembangan, tidak ada teknologi, pasti tidak akan terjadi seperti sekarang ini. Di mana di handphone Anda sekarang ini ribuan foto bisa tersimpan, ribuan file dengan berat-berat bisa disimpan dalam bentuk apa? Secuil kecil yang dinamakan disk atau scan disk. Inilah evolusi teknologi di bidang evolusi di bidang teknologi. Baik teman-teman, sekarang bicara tentang evolusi keuangan. Dulu gua butuh apa? Orang lain memberikan apa? Saya punya kambing, orang lain punya sapi. Saya punya emas, orang lain punya peternakan. Di barter. Dimana kalau terjadi keinginan, maka barang itu dibawa. Itu zaman dulu. Nah sekarang kita tahu tentang cryptocurrency. Di dunia cryptocurrency, di teknologi keuangan, di dunia teknologi, semuanya serba tidak ada kertas. Semuanya serba cepat. Tidak ada bank. Cepat transaksinya. Tidak ada admin. Cepat transaksinya. Dia akui. Dimanapun uang yang berputar, itu betul-betul terjadi detik itu. Ini bicara evolusi teknologi keuangan. Ingat teman-teman, yang kita bicarakan adalah evolusi. Pasti ada hubungannya dengan MOOCs. Baik, sekarang kita lanjutkan. Evolusi bidang bisnis. Artinya apa? Evolusi sistem berbisnis.
Dulu toko yang diperlukan tuh harus ada, Pak, untuk memulai sebuah bisnis. Kalau sekarang dengan berbekal laptop saja, Pak, banyak cerita bagaimana bisnis berkembang pesat tanpa toko, tanpa gudang, tanpa kantor. Semuanya berubah betul-betul. Itulah evolusi digitalisasi. Dan bagaimana dengan kesehatan? Ada evolusinya. Nanti kita akan bicarakan. Nah, di sesi berikutnya saya akan bicarakan tentang bagaimana kita memiliki penghasilan. Cash flow kuadrat. Bagi teman-teman penggerak bisnis, bagi teman-teman yang hobi baca buku, bagi teman-teman yang mengikuti berita di Google, pasti tahu. Robert Kiyosaki ini adalah orang yang merubah dunia. Robert Kiyosaki bahkan kemarin di Google mengatakan bahwa perak akan menjadi aset paling mahal. Dia selalu bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Nah, dalam cash flow kuadran kita akan bahas penghasilan kita sekarang ini. Misalnya begini, ini Anda sekarang ini terbagi menjadi 4. Pertama ada yang employee, mungkin dari kita, pekerja dan karyawan. Berarti sumbernya adalah 1 bulan kita dapat gaji. Itu sumber kita dapat penghasilan. Terus yang kedua adalah self employee. Self employee itu misalnya apa? Apa itu? Kuasa hukum, lawyer, dokter, apalagi semacam seperti itu yang bekerja sendiri dengan keilmuannya sendiri, dibayar sendiri, bangun sendiri, dia bisnisnya itu self employee. Ya dia mendapatkan income dia dari situ. Sebagai konsultan, maka yaitu adalah self employee. Siapa kita? Kita bisa mendefinisikan dari mana kita punya sumber. Yang ketiga adalah investor. Investor sudah tahu ya, investor itu orang yang paling tidak mau ribet, orang yang tidak mau pusing. Dia punya uang, jangan tawarin kepada dia bisnis yang bikin dia mikir. Kenapa? Dia sudah punya uang. Tapi tawari ke dia bagaimana eksponensial uang yang dia miliki. Ya kenapa? Karena dia punya uang. Penanam modal, pemilik properti, pemegang reksadana dan lain-lain. Nah, yang keempat ini yang terakhir, business owner, pengusaha. Business owner ini adalah pengusaha, mengatur sendiri waktunya. Bisnis bekerja untuk Anda. Jadi bisnis itu dibangun, dibesarkan, dihidupkan untuk kita. Bisnis itu dikuasai, dipelajari memang untuk kita. Yang mentren, yang melatih, yang melidik, yang menginginkan besar adalah kita. Pewaralaba dan terwaralaba. Nah, teman-teman dari dari keempat ini, saya berada di business owner ini. Para upline saya, ada yang dapat mobil 6, ada yang sudah punya penghasilan 6 miliar dalam waktu akumulasi 3 tahun ini. Atau ada ibu rumah tangga yang Ibu Dewi, ada partner saya yang tinggal di Medan, Pak Rama. Saya melihat beliau, melihatnya dari mana? Dari cerita-cerita. Dari video-video kemarin yang diberikan oleh perusahaan, saya melihat ada nama-nama, mereka semua adalah sama seperti yang saya pilih sekarang ini, yaitu business owner. Lantas bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan Anda? Yang pada hari ini sedang bingung atau ingin memutuskan untuk memulai bisnis. Nah, disinilah Pak, 30 menit bisa Anda analisa apa yang kami bicarakan ini. Secara cepat tentunya. Kembali lagi saya merewinding tentang wawasan teman-teman. Bahwa bisnis itu ada 2. Ada cara lama, ada cara baru. Kalau cara lama, ya teman-teman bisa mendefinisikan ya. Kalau cara baru bagaimana? Cara baru itu adalah modalnya minim, tidak perlu toko, tidak perlu pikirkan stok, tidak perlu karyawan, atau sudah tersedia sistemnya. Itu adalah cara saat sekarang ini yang membuat Pak Karno, Pak Rama, bahkan kaum Sri Kandi di MOK ini ada yang 4 kali dapat mobil, ada yang 2 kali, 3 dapat mobil, ada yang 6 kali dapat mobil. Dan saya tidak mendengarkan. Ini yang bikin edan gila. Ini MOX. Kemana hidupnya? Kok ada orang yang tiba-tiba 6 kali dapat mobil? Kok ada orang yang tiba-tiba dapat, buat saya tiba-tiba. Ternyata di dalamnya ada kehidupan. Dan saya tidak mau ketinggalan zaman, teman-teman. Dalam profesi yang saya terima ini, menurut saya cara baru, cara yang mereka lakukan ini adalah tepat. Yaitu sudah tersedia sistemnya. Jadi teman-teman itu hanya menjalankan sistemnya. Ya, jadi bagaimana? Yuk kita gabung dengan MOX.
Terus apa itu MOX? Apa itu MOX? Mengapa MOX? Mengapa saya memutuskan? Mengapa sponsor upline saya yang pengusaha properti mau memutuskan? Kenapa teman saya yang tinggal di Bekasi, begitu seminggu ini saya bicara, pang, 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 saya berikan fakta-fakta, langsung keok mengatakan, bagaimana cara saya join? Kenapa harus MOX? Ya, saya berpikir perusahaan yang memiliki produk sendiri pasti tidak memiliki kendala atau memiliki masalah di mana masalah itu akan dia hapus. Perusahaan yang memiliki produk sendiri pasti beda dengan orang yang menjalankan perusahaan di mana produknya itu maklun. Misal nih, sudah besar, produknya habis. Berapa banyak? Ayo, kita pernah mendengarkan hal itu. MOX, wajar. Perusahaannya dulu kecil dan menjadi besar, tidak bermasalah karena punya pabrik sendiri, besar dan tidak terkenal. Wajar. Ingat ya, besar tapi tidak terkenal. Kenapa? Nggak ada masalah. Kalau ada masalah pasti ramai nanti di mana? Di medsos. Kalau MOX karena punya pabrik sendiri, ya sudah. Akhirnya banyak orang kaya yang diem-diem. Banyak orang kaya yang tiba-tiba 6 kali mobil. Duh. Baru 3 tahun Pak Karno 6 kali mobil. Bagaimana? Bahkan bulan depan ini Pak Karno sudah mobilnya ke-6. Waduh. Jangan sampai ini terjadi. Dia 10 kali, saya dan teman-teman belum 1 kali. Wah, ini yang menyebabkan kenapa memiliki pabrik sendiri dan kantor menjadi alasan MOX besar walaupun tidak terkenal. Lebih baik tidak terkenal, yang penting banyak orang yang punya uang di dalamnya. Banyak orang yang punya mobil di dalamnya. I want it. Saya mau berada di dalamnya. Dan teman-teman saya yang saya ajak presentasi mengetahui pemahaman tentang hal-hal itu. Baik teman-teman, selanjutnya tentu SUPL, NIB, AP2LU, SKPB. Tapi yang paling menarik justru bukan yang tadi-tadi. Justru ini, tersertifikasi halal. Buat saya ini keren. Buat saya ini Indonesia banget. Karena kalau sudah halal, maka yang lain-lain itu sudah beres. Apalagi kita sekarang di Indonesia mayority. Ya, sekarang saya membaca di sebuah berita, kemampuan zakat di Singapura sedang dikejar oleh Indonesia. Bahwa Indonesia ini sekarang sudah memiliki pencatatan di mana tingkat kepedulian dan tingkat penyerapan zakat nasional itu sudah membayang-bayangin negara Singapura. Kenapa? Ya, ini ada hubungannya dengan halal seperti ini. Makanya MOX keren. Karena apa? Karena ada sertifikasi halalnya. Saya yakin owner dari perusahaan ini, saya belum pernah belum pernah lihat wajahnya karena di PowerPoint ini saya perhatikan belum ada CEO foundernya. Jadi mudah-mudahan saya bisa melihat. Tapi kemarin ada videonya di YouTube. Oke, sorry. Jadi teman-teman, saya yakin perusahaan pasti akan meningkatkan tingkat halalnya, bukan cuma produknya, tapi justru karyawannya, distribusinya, administrasinya itu sudah tersertifikasi halal. Kalau sekarang ini mungkin produknya, tapi one day nanti pasti akan naik sampai proses produksinya pun juga halal. Ini keren. Jadi menurut saya ini keren, halal ini keren. Makanya ini menjadi topik yang kuat sekali. Baik teman-teman, tadi masih ingat ya bahwa kenapa MOX ini besar dengan evolusi. Maka inilah faktanya, teman-teman. Bagaimana saya nggak merasa bangga? Bagaimana MOX tidak bisa melahirkan orang yang punya mobil sampai 3 kali, 4 kali? Atau mungkin kita sering pernah mendengar di dunia direct selling ada banyak breakthrough terjadi, ada banyak perubahan terjadi. Dengan modal sikap saja benar, nggak punya uang, hutang selangit, bisa sukses. Itu ceritanya banyak. Sama juga seperti pebisnis yang sukses. Misalnya, Khairul Tanjung, siapa dia? Miskin. Siapa lagi? Haritanu, miskin. CT apa lagi? Miskin. Di dunia bisnis yang seperti ini, dan menjadi wow, menjadi sukses. Karena apa? Mereka memiliki sikap. Sama teman-teman, di bisnis ini gitu juga. Nah, ini adalah evolusi sebuah bukti. Misal, yang berkaitan dengan bangganya kita memiliki profesi ini. Kita baca yang pertama.
pergerakan keuangan setiap hari ya di dunia saham ini sebelum ini pasca kripto ya sorry pasca 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 COVID-19 itu seharinya 14 triliun. Kalau Anda buka Google sekarang itu sudah meringsek, sudah mau menuju ke performa yang sebenarnya 20 sampai 40 triliun per harinya. Kripto tuh begini, diam-diam orang itu punya uang tapi dia itu bisa melakukan transaksi di mana di seluruh dunia. Asalkan dia punya uang koin dan dia bisa melakukan transaksi. Tiba-tiba dikirim mobil, tiba-tiba dikirim barang-barang yang mewah. Namun enggak tiba-tiba ada istri baru ya, tidak ya. Tidak ada perdagangan seperti ini. Nah, orang yang memiliki uang kripto itu sangat mereka pahami begitu mudahnya. Nah, itu transaksi yang terjadi teman-teman satu harinya. Ini di masa Covid 12 triliun. Coba cek di Google sekarang ini sudah bergerak menuju 20 triliun per harinya. Dan yang ketiga, properti. Properti di masa Covid itu 19 triliun. Triliun per hari. Dan Anda bisa cek di Google per harinya berapa. Nah, sekarang apa hubungan dengan profesi kita? Mok dengan produk-produknya, dengan kesehatan, direct selling. Begitu bangganya kami, saya khususnya, dan saya menawarkan ke orang pun juga sangat bangga atas profesi saya. Karena apa? Di bidang kesehatan, transaksi perharinya 11 triliun. Dan sekarang ini sudah menuju 25 triliun perharinya. Jadi bisa bayangin Pak, bisa bayangin kenapa Pak Karno atau Bu Dewi atau mungkin teman-teman yang belum saya kenal di MOK ini nggak terkenal, tapi 4 kali mobil, 6 kali mobil. Karena apa? Karena bisnis di bidang kesehatan ini memang sangat diperlukan. Karena bisnis di bidang keuangan ini memang diperlukan. Apa buktinya? Ya ini buktinya. Tidak pernah mati. Dan inilah kekuatan dari MOX. Inilah kekuatan dari MOX. Saya lanjutkan. Kenapa kuat? Ya, karena produknya berkualitas. Saya akan bicarakan secara cepat teman-teman ya. Pembicaraan ini akan kami bicarakan di NDT. Pembicaraan pertemuan kami memang secara cepat kami lakukan di MOP, di OPP. Teman-teman dimanapun bisa memanfaatkan acara ini karena acara ini hanya tidak lebih dari 1 jam. Pembicaranya juga berbagai macam yang memiliki latar belakang. Dan pembicara dengan berbagai latar belakang ini saya rasa akan sangat baik untuk pertumbuhan bisnis. Karena dengan pertemuan yang rutin, dengan waktu yang cuma 1 jam, dan yang dibahas pun juga tidak detail, maka ada pertemuan selanjutnya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Produk bestseller. Kembali lagi ke produk. Bahwa MOX itu memiliki produk yang memiliki beberapa tingkatan-tingkatan. Dan katanya informasi-informasi dari teman-teman yang di Gunung Kidul, teman-teman yang di Atta Berantah di Indonesia ini, ternyata 4 produk inilah yang bestseller. Ada MOX Fit, ada MOX Cafe, ada Vimox, dan ada Zuka. Penjelasan pun juga akan dijelaskan besok di NDT. Terus produk kesehatan ya, ini ya Anda bisa baca, Anda bisa menyimak, ada 4 item. Ada beberapa produk 17 item dan semuanya adalah BP POM. Sebagian diproduksi, kenapa begitu bangganya? Kenapa begitu tenangnya MOX? Tenang tapi di dalamnya itu seperti buih kehidupan yang ada breakthrough. Line of sponsor saya dengan penghasilannya kurang lebih hampir 4 miliar, mobil-mobilnya, bahkan dia tadi pagi kami group meeting, kami membawa orang-orang baru dan kami group meeting, direct sponsor saya mau beli lagi rumah kontrakan yang kedua. Aduh, masuk akal. Masuk akal. Kenapa MOX yang diam, sepertinya diam, tapi di dalamnya banyak kehidupan. Karena apa tadi Pak? Karena pabriknya sendiri. Yang kedua apa? Karena produknya adalah produk kesehatan. Di mana perharinya itu sekarang sudah bergerak ke 25 triliun. Jadi siapa yang membangun bisnis kesehatan selama belajar kepada teman-teman dan memanfaatkan pertemuan, khususnya besok NDT, ya itu mau Anda berpengalaman atau tidak,
maka akan banyak Pak Karno-Pak Karno yang lainnya akan lahir tahun ini. Maka akan banyak Rama-Rama, Pak Rama lainnya atau Sri Kandi lainnya yang akan lahir di tahun ini. Di tahun ini. Baik, lanjut ke materi teman-teman. Saya semangat sekali. Pertama saya diberikan kesempatan ini, saya begitu bersyukurnya ya. Karena diberikan kesempatan itu pasti ada lobang menuju keberhasilan. Sip, thank you. Siapa yang menggunakan produk ini? Kenapa? Kenapa perusahaan ini sampai bikin pabrik? Yuh, ternyata artisnya banyak banget, Pak. Artisnya banyak sekali. Ini yang tertulis. Menurut informasi itu kurang lebih ada 8 orang lagi yang terbiasa mereka menggunakan produk. Nah, artis aja pakai, pantas dong banyak orang-orang yang, banyak ibu-ibu yang, banyak bapak-bapak yang mau percaya, meyakini produk MOK itu bisa menjadi pilihan. Ini adalah produk kesehatan, skincare ya. Dan selanjut ini Zuka. Dan kita lanjutkan sekarang ke presentasi materi yang terakhir ya, yaitu PowerPoint. Ini bicara keuangan, saya bicarakan secara cepat. Teman-teman nanti jika ada yang kurang jelas, tanyakan setelah acara ini berakhir. Baik Bapak Ibu semuanya, bagaimana kita memulai bisnis ini? Pertama yaitu mobile. Hak bisnisnya adalah mobile. Hak bisnis mobile ini jumlahnya, nilainya 3.750.000 biaya bergabungnya. Dan penghasilan per tahunnya 16,2 per tahun. Miliar per tahun. 16,2 miliar per tahun. Terus per bulannya adalah 1,3. 1.350.000.000 per bulan. Sementara per harinya adalah 43 juta per hari. Dengan biaya bergabung 3.750.000. Ini posisi status bisnis mobile. Lantas posisi status berikutnya, bagaimana kalau aku 3.750.000 nggak punya. Ada pilihan lagi nggak? Ada. Apa itu? Manajer. Berapa jumlahnya manajer? 1.750.000. Biaya bergabung. Apa produk-produknya yang didapat? Nanti di pertemuan lain atau mungkin Anda bisa tanyakan ke orang yang mengundang Anda. Terus bagaimana caranya? Siapa testimoni yang ada dengan produk yang Anda beli? Maka besok di NDT atau juga kepada pertemuan yang diundang melalui follow up oleh sponsor atau leader-leader Anda bisa tanyakan. Ya, hari ini adalah presentasi secara singkat, yaitu berjudul MOX Open Presentasi. Hanya 1 jam saja. Baik, saya lanjutkan. Pilihan yang kedua adalah manajer. Manajer itu adalah 1.750.000. Ya, jadi di bawah yang tadi, yang mobile. Berapa potensinya? 7,5 M per tahunnya. 630 juta per bulan. 630 juta. Berarti bisa tiap bulan bisa beli new ice ya, kalau 630 juta per bulan. Padahal modalnya cuma 1.750.000. Bagaimana caranya untuk mendapatkan potensi penghasilan ini? Anda terus ikutin informasi di sosmed. Anda terus ikuti informasi bahwa seperti besok ini ada NT, New Distributor Training. Itu buat saya, besok itu adalah pertemuan segala-segalanya yang buat saya adalah paling penting. Kenapa? Karena saya bisa bertemu dengan pembukti bisnis. Terus saya nggak perlu capek untuk mengedukasi orang. Lebih baik saya bawa orang ke 7 langkah, ke NDT, maka apa? Tim saya akan pintar dengan sendiri. Potensi berikutnya dari manajer, perharinya berapa? 21 juta. Selanjutnya, VIP, ini yang paling murah yaitu 250. Berapa potensinya? 1 M per tahun, 90 juta per bulan, 3 juta per hari. Ini biaya gabung dari VIP yaitu 250 untuk join dengan MOK. Nah, bagaimana penghasilannya? Kurang lebih satu, komisi sponsor. Komisi sponsor itu bagaimana? Ketika kita atau saya atau Anda mensponsori orang, maka Anda mendapatkan sponsor 50.000. Bagaimana dengan orang kedua? Anda dapat 50.000. Bagaimana dengan orang yang ketiga? Ya Anda dapat 50.000. Bagaimana dengan orang berikutnya? Ya Anda dapat 50.000. Jadi 50.000 itu tidak dibatasi. Perharinya berapa? Terserah. Monggo kerso. Anda mau sponsor 10.000, berarti Anda dapat 100.000. Oke? Itu komisi sponsor. Bagaimana komisi pasangan? Komisi pasangan itu begini. Kiri ada kanan. Di kiri Anda bertumbuh,
di kanan Anda bertumbuh. Nah, pertumbuhan inilah yang dihitung setiap hari, langsung dihitung lewat rumus dan menjadi penghasilan buat Anda. Jadi kalau contoh ini di dalam gadget yang Anda baca di layar Anda, di situ tertulis 40 pasang di kiri, 40. Kemana bonus Bapak dapat Anda terima? Anda mendapatkan 400.000. Bagaimana pembagiannya? Pembagiannya adalah 20.000 kalikan 20.000. 20 pasang kalikan 20.000. Maka bonus Anda adalah 400.000. Ya. Nah, teman-teman, seperti tadi saya sampaikan, Mox diam tapi di dalamnya banyak orang yang kaya. Mox diam tapi di dalamnya ternyata ada yang 6 kali, 7 kali, 4 kali, 3 kali, 2 kali, 4 kali dapat mobil. Tidak terkenal tapi berpenghasilan. Kenapa? Dan mereka punya penghasilan rata-rata antara 1 miliar sampai 4 miliar akumulasi penghasilan selama 4 tahun berjalan bisnis ini. Nah, penghasilan yang barusan ini saya ceritakan ini, itulah akumulasi yang terjadi kepada mereka, teman-teman. Ya, akumulasi yang terjadi kepada mereka. Penghasilan berikutnya adalah Unity Reward Plan A. Ini berkaitan dengan mobil. Dan ini penjelasan seperti ini, ada penjelasan yang lebih detail lagi besok di NDT atau di pertemuan-pertemuan group meeting. Tapi kurang lebih pertemuan penghasilan yang ketiga ini, teman-teman nanti akan diberikan sebuah perhitungan di mana perhitungan ini poin Anda akan bertambah setiap hari. Poin Anda akan bertambah setiap hari. Dan pertambahan poin yang diakumulasi ini menyebabkan Anda akan mendapatkan apa? Anda mendapatkan reward. Nah, penjelasan tentang reward ini akan dijelaskan secara detail di NDT besok atau di group meeting oleh sponsor, upline atau teman-teman Anda atau jaringan-jaringan Anda yang mengundang Anda di sore hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, inilah kira-kira penghasilan yang terakhir yaitu Mox Reward Unity Plan. Di mana reward ini ada motor, ada umroh, ada Brio, ada Pajero. Tadi saya katakan teman-teman ya, saya presentasi teman-teman di Bekasi, saya presentasi teman-teman di Semarang, saya phone session di teman-teman saya yang di Lampung. Kenapa? Saya tidak mau ketinggalan kereta. Saya mengambil keputusan menjalankan MOX karena apa? Karena ternyata MOX tidak viral secara negatif. Oh ternyata karena apa? Karena perusahaan ini memiliki pabrik sendiri. Dia diem sama seperti orang kaya, Pak. Orang kaya itu tidak pernah rame-rame beli mobil. Orang kaya itu tidak pernah rame-rame di rekeningnya dia itu ada berapa banyak. Orang kaya itu tidak pernah rame-rame di meja makannya keluarganya itu sedang makan enak. Karena apa? Tenang. Itulah gambaran dari MOX. MOX ada yang punya penghasilan, ada yang punya mobil, ada yang bisa makan. Di masa COVID mereka semua orang-orang MOX itu bisa hidup tenang. Kenapa? Gambarnya sama seperti keluarga orang kaya ini. Enggak ribet, enggak rame. Tapi bagaimana dengan orang miskin? Atau perusahaan-perusahaan yang miskin? Atau mungkin keluarga yang miskin? Rame. Klonteng dapurnya. Ada makanan rebutan antara anaknya. Rame. Keadaannya seperti itu. Kenapa? Ya karena memang serba kekurangan. Inilah gambarannya antara MOX dengan dua logika yang saya ceritakan ini. Nah, reward atau mobil-mobil yang tertampang di layar Anda, di gadget Anda, ini adalah lewat poin yang terakumulasi lewat transaksi yang dihitung, yang diberikan sehingga pada akhirnya tadi Pak Karno sudah dapat mobil yang kelima, bahkan nanti besok ini sudah yang bulan ke-6, Pak Rama, Bu Dewi dan teman-teman yang lain, Pak Samsuto atau yang lain. Nah, itulah yang membuat mereka itu dapat mobil. Ya, teman-teman, seperti itu. Baik, teman-teman semuanya, terakhir dari saya dari Jakarta, Yudi Hartono menyampaikan terima kasih, selamat berbuka puasa. Besok kita ada acara NDT dan 7 langkah ini akan dibahas di NDT besok. Saya tadi diminta untuk tidak berbicara selama 15 menit untuk menyampaikan materi ini selama 5 menit.
Saya betul-betul dibuat diam oleh sponsor aktif saya di perusahaan ini. Beliau telepon, beliau menyampaikan acara besok. Acara besok yang akan digelar itu jam 4 persis. 1 jam saja. Dan besok itu katanya sponsor saya adalah, besok ini adalah roh dari bisnis ini. Besok ini Pak Yudi adalah embrio dari bisnis ini. Besok ini adalah Pak Yudi harus membawa minimal 3 sampai 4 orang karena Pak Yudi masih baru untuk ke acara, untuk datang ke event besok. Tidak perlu bayar, hanya di Zoom, hanya di Zoom. Yang penting apa? Punya kuota. Selama 15 menit saya tidak diminta diam untuk menyampaikan informasi yang menurut beliau adalah ini adalah pesan penting. Jadi teman-teman, pesan penting ini adalah apa? Besok jam 4 ada NDT New Distributor Training. Besok pembicaranya adalah pengusaha-pengusaha, di antaranya adalah upline saya yaitu Pak Soekarno. Besok juga mungkin nanti malam ini akan ada berita, dan saya tidak tahu berita pembicaranya itu seperti apa, tapi yang saya tahu bulu kuduk saya berdiri mendengarkan bagaimana besok itu materi itu disajikan. Tidak lebih dari 1 jam, tapi pembicaranya, wow, ada yang mantan CEO MLM. Coba Bapak Ibu, orang yang pernah bikin MLM nggak bisa jawab kepada MOK. Ada yang cuma begini, oke Pak, saya mau terlibat di MOK. Ini kurang lebih ada 4 orang, 5 orang yang mantan CEO, mantan pemilik MLM. Bertekuk lutut dengan MOX. Bertekuk lutut dengan MOX. Gila ini. Bakalan ada ratusan. Akhirnya ini terkuaklah sebuah informasi kenapa tahun ini ada 100 mobil mau dibagi di Hotel Borobudur. Ada 10 Pajero yang harus dikeluarkan. Wah. Buat kami jangan sampai ini mobil Pajero itu lewat depan rumah saya, harus saya ambil. Dan teman-teman, saya rasa teman-teman semuanya yang hadir di sini pasti juga menginginkan kesuksesan. Teman-teman yang sekarang ini hadir di Zoom 10 menit menjelang akhir acara ini pasti juga memiliki keluarga. Anda memiliki putra-putri. Anda memiliki rumah. Anda memiliki kendaraan mungkin belum maksimal. Anda tahu bahwa 2 minggu, 3 minggu bagi umat Muslim juga harus melaksanakan ibadah puasa. Dan Anda tahu bahwa 31 hari ke depan juga seluruh dunia akan mengetahui ada hari yang sangat betul-betul andai diputar 3 bulan. Mungkin kita semua akan mempersiapkan hari H itu, yaitu hari Lebaran. Kita semua akan menghadapi hari Lebaran. Jadi topik bisnis ini pasti juga diperlukan sama kita. Dan teman-teman yang hadir di acara ini juga pasti akan ingin mau untuk sukses. Mau seperti Pak Karno. Mau seperti yang lain-lainnya yang sudah sukses seperti ini. Dan nanti tanggal 31 hari juga ada Lebaran. Hari tanggal Lebarannya sama, saya rasa di kalender kita. Ya, nggak mungkin di kalender Anda Lebarannya tahun depan. Pasti di kalender Anda tanggalnya sama. Tapi teman-teman, saya mengucapkan appreciate kepada teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih kepada sponsor saya yang menjerumuskan saya ke bisnis ini. Dan saya juga dengan lapang dada, begitu antusias dan semangatnya kepada yang saya ajak, yang juga hadir ke acara ini. Jangan lihat saya, brother. Ya, teman-teman yang saya undang ke acara ini secara pribadi, jangan lihat saya. Kalau hari ini saya sukses, saya belum sukses, belum tentu 2, 3 hari, 4 hari, sebulan yang akan datang saya tidak sukses. Saya akan mengikuti semua titah para sponsor saya. Sponsor saya bilang A, apa yang harus saya lakukan, maka saya akan lakukan A itu. Demikian juga Anda teman-teman yang saya undang, join. Baik teman-teman, saya menyudahi acara sore hari ini. Terima kasih kepada semuanya yang hadir di acara hari ini. God bless to us. Salam sukses, sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan acara berakhir. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Yudi Hartono dari Jakarta.